meeting kita di malam hari ini untuk mengikuti trial class yang tentunya akan super seru nanti sampai belakang. Jadi buat teman-teman semuanya, kalian harus ikut event trial class malam ini sampai akhir karena di akhir nanti pasti akan ada informasi yang super super menarik banget buat kalian semua. Nah, dari judulnya aja, ini juga udah bikin penasaran ya, Sobat Otka. Kira-kira bakal segampang apa sih belajar bahasa Jerman kalau kita belajarnya di kelas online Info Jerman by Otka? Dengan cara yang tentunya super seru, fun, dan dibimbing oleh tutor-tutor yang berpengalaman. Oke, sambil kita nunggu yang lain, biar makin seru, yuk pada nyalain kameranya. Kayak Kak Nia hari ini, kalian juga bisa menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan di grup ya, di grup Trial Class Info Jerman. Tadi sudah dikirimkan untuk virtual background-nya. Kita on cam sama-sama biar kelasnya makin seru, biar Kak Nia juga nggak sendirian, biar kita semakin kenal, semakin ramai interaksinya. Oke, sambil kita proses buat Sobat Otka semuanya on cam dan pakai virtual background, coba kalian tulis nama dan domisili dari mana aja di kolom chat. Barangkali nih kalian ada yang satu kota yang sama, bisa langsung kenalan di Zoom meeting ini. Yuk, yuk Kak Nia tunggu di room kolom chat ya. Ini sudah ada siapa ini yang mengisi, sudah ada yang absen, boleh banget absen di kolom chat. Nama kalian siapa dan domisilinya dari mana sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Oke, yang udah on cam atau yang masih proses on cam atau ada kendala bisa nanti tulis di kolom chat biar dibantu sama teman-teman operasional kita yang lainnya ya. Nah, ini ada siapa nih hadir? Kak Lisbeth, ada Kak Elin dari Cirebon, salam kenal. Ada Kak Natasha dari Manado, wow. Ada Kak Had Farel dari Sukabumi, Kak Rizky dari Cirebon. Wah, Kak Rizky ini sama-sama Cirebon nih sama Kak Elin. Bisa kalau mau kenalan kali aja. Tujuan belajarnya sama nih buat ke Jerman. Jadi biar makin kenal. Kalau ada kenalannya biar makin seru, biar makin semangat belajarnya. Tolong share background-nya. Background-nya sudah ada di grup ya, Kak. Di grup Trial Class Info Jerman. Tadi sudah dikirimkan, bisa dipakai virtual background-nya biar kita bisa bareng-bareng nih on cam-nya. Ada yang dari Wonosobo tapi biasanya di Singapura, Kak Sri Rahayu. Oke, wah ini banyak banget dan kalian dari daerah yang berbeda-beda, dari mana aja, dari Indonesia ada, dari luar negeri pun juga ada gitu. Tapi walaupun kalian dari berbagai daerah yang berbeda, tenang ya, kalian bisa tetap belajar bareng di satu kelas yang sama. Karena sistem pembelajaran kami via meeting, jadi lebih fleksibel dan bisa dari domisili masing-masing gitu. Ini peserta kita udah semakin banyak, udah di angka 52 ya yang join. Dan ini padahal belum jam 8 loh, belum jam 8 yang join udah 52. Biar makin rame lagi, kalian bisa posting event trial class ini di Instagram dan tag ke boleh minta tolong dicek untuk tim operasional suara Kak Nia masuk. Masuk, Kak. Oke, nah mohon maaf ya tadi sempat kepotong. Nah biar ini makin rame lagi, kalian bisa posting di Instagram masing-masing event trial class hari ini dan tag Instagram Info Jerman. Karena bagi kalian yang terpilih, kalian bisa dapat free e-course video learning bahasa Jerman. Siapa yang mau belajar gratis lagi pakai e-course video learning, bisa langsung post di story IG dan tag Instagram Info Jerman.
Oke, ini juga sudah mau jam 8 ya, kurang 3 menit lagi dan yang join semakin banyak. Sebelum masuk ke trial class nih, Kak Nia mau tanya dulu. Di sini pada tahu belum level bahasa Jerman yang paling dasar, yang belajarnya dari nol, itu level berapa? Coba tulis di kolom chat. Level bahasa Jerman yang paling dasar. Level 1 kah? Wah, ini udah banyak banget yang jawab. Ternyata semua udah pada tahu ya, banyak yang pada tahu. Level bahasa Jerman yang dimulai dari dasar itu adalah level A1. Bener banget, semua udah bener level A1. Jadi urutan bahasa Jerman dari dasar adalah A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Ada 6 level dalam bahasa Jerman gitu. Dan buat sobat Otka semuanya yang baru mau belajar dari nol, tenang aja, karena di level A1 ini benar-benar akan belajar dari dasarnya, dari basic-nya. Dan tentunya akan dibimbing oleh tutor-tutor kami yang sudah memiliki sertifikat Gute Bahasa Jerman, dan beberapa tutor kami juga sudah berpengalaman ke Jerman, baik untuk studi ataupun untuk karir gitu. Mungkin bisa dibantu next slide. Nah, sebelum mulai trial class malam ini, Kak Nia mau reminder nih untuk beberapa rules biar kelasnya makin lancar ya, Sobat Otka semuanya. Dan kalian harus ikut sampai akhir, karena yang ikut sampai akhir akan dapat info yang menarik. Beneran, ini ada info yang menarik mulai dari, nanti aja deh Kak Nia spill di akhir. Nanti kalau Kak Nia spill sekarang, semua nggak join nih sampai akhir gitu ya. Peraturan yang pertama, kalian bisa mute mikrofonnya saat narasumber atau moderator berbicara. Beritahu anggota keluarga atau orang di kanan kiri kalian bahwa kamu sedang mengikuti kegiatan webinar atau trial class. Cari posisi duduk yang nyaman dan aktif. Jangan malu bertanya, jangan malu untuk mencoba karena nanti sesi trial class ini akan sangat interaktif ya antara tutor dan juga peserta trial class. Dan jangan lupa absen di link absensi kan. Nanti akan ada link absensi yang harus kalian isi karena akan ada e-sertifikat yang dikirimkan secara otomatis melalui email bagi yang sudah absen gitu. Dan kalian kalau mau mencatat poin-poin penting materi hari ini bisa juga menyiapkan alat tulisnya masing-masing ya, Sobat Otka semuanya. Oke, next slide. Nah, penyelenggara event trial class malam ini itu adalah Info Jerman by Otka. Siapa sih Otka itu? Otka adalah platform yang memiliki layanan untuk kursus bahasa asing secara online. Dan kita mempunyai 5 bahasa, yaitu ada Jerman, Jepang, Korea, Mandarin, dan juga bahasa Prancis. Salah satu bahasanya yaitu adalah Jerman, yaitu dari Info Jerman sendiri. Ini kita menyediakan kelasnya full online via Zoom meeting. Kalau teman-teman lagi cari kursus, bisa langsung sekarang cek di Instagramnya Info Jerman atau melalui WhatsApp. WhatsApp-nya ada di link yang ada di bio-nya Info Jerman. Bisa langsung cek karena nanti akan dibantu oleh academic advisor yang akan melayani konsultasi kalian sesuai kebutuhan kalian ya tentunya. Oke, next slide. Nah, ini Kak Nia kasih waktu sekitar 2 menit ya, karena ini juga sudah jam 8:01. Kak Nia kasih waktu 2 menit, bisa di-screenshot dulu. Ini untuk absen. Jangan lupa absen, karena bagi yang mengisi absen, yang pertama akan mendapatkan e-sertifikat dan juga ada diskon khusus yang bisa diklaim. Kak Nia kasih waktu 2 menit sampai jam 20.03. Bisa di-screenshot dulu. Yang mau on cam bisa dipersiapkan juga on cam-nya, virtual background-nya sudah ada di grup, biar kita makin rame. Oke, tinggal 1 menit lagi ya teman-teman, ini sudah ada data yang masuk juga. Terima kasih Sobat Otka yang sudah absen, dan kalian sekali lagi harus ikut trial test malam ini sampai habis, karena nanti di akhir sesi akan ada info yang menarik.
Dan jangan lupa untuk meramaikan di Instagram, bisa upload story di Instagram kalian masing-masing dan tag info Jerman. Karena bagi kalian yang terpilih akan mendapatkan free e-course video learning bahasa Jerman. Oke, sudah jam 20.03. Oke, bisa di-screenshot dulu ya teman-teman, jadi nanti bisa sambil, jalan trial sambil absen, karena ini sudah ada 86 audiens yang sudah menunggu dan pastinya nggak sabar buat mengikuti trial class malam ini. Langsung aja, next slide, Kak. Nah, ini nih sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu Sobat Otka. Kita sapa dulu yuk tutor kita malam hari ini bersama Frau Lala. Halo Frau, selamat malam. Apa kabar? Halo Kania, kabar baik sekali Alhamdulillah, senang sekali hari ini ya, banyak sekali yang hadir. Kalau Kak Iya Nia gimana bener. kabarnya? Alhamdulillah Frau sehat. Ini sudah ada 87 sekarang Frau, audiensnya yang nggak Banyak sekali. sabar belajar bareng Frau Lala gitu. Ini banyak banget ya Frau yang tertarik ternyata dengan bahasa Jerman. Pasti Frau Lala juga udah nggak sabar juga buat mengenalkan bahasa Jerman ya ke Sobat Otka semuanya. Dan pasti Sobat Otka juga bertanya-tanya, belajar bahasa Jerman itu sulit atau gampang sih sebenarnya? Kalian nanti bisa tahu setelah mengikuti trial class malam ini ya, Frau ya. Betul sekali Kak Nia. Oke, nah Frau Lala ini adalah lulusan sastra Jerman di Universitas Pajajaran dan juga salah satu penerima beasiswa dari DAAD gitu. Untuk sertifikasinya sendiri, Frau Lala sudah di B1. Tadi ada yang ingat urutan level bahasa Jerman? Ada A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Dan Frau Lala ini sudah di level B1 untuk sertifikat gutenya. Keren banget dan pastinya Frau Lala dan tutor-tutor yang lain nanti akan bantu Sobat Otka semuanya untuk belajar bahasa Jerman sesuai level dengan terstruktur dan tentunya seru, interaktif, dan bikin semangat belajar gitu. Yuk Frau, ini udah kita mulai aja karena udah 92 Frau audiensnya malam ini. Sobat Otka udah pada ngumpul semua dan siap belajar bersama Frau Lala. Sobat Otka semuanya harus aktif selama pembelajaran dan kita akan coba langsung praktek bersama Frau Lala. Time is yours, Frau Lala. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Nia. Wah, banyak sekali yang datang, aku jadi gugup nih. 93 dari seluruh Indonesia mungkin ya, dan tadi juga ada yang dari luar negeri. Wah, luar biasa sekali. Oke, also aku buka dulu kali Kak Nia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guten Abend. Also, wie geht es euch? Gimana kabarnya teman-teman? Mungkin boleh di kolom komentar atau di kolom chat berarti ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, semoga selalu baik, selalu bahagia, selalu happy. Also, ich möchte erstmal vorstellen. Good, aku akan kenalan diri terlebih dahulu sedikit. Mungkin tadi Kania udah mengenalkan diriku juga ya. Nama lengkapku Puspita Kamala Purnamasari, agak panjang. Oleh karena itu mungkin bisa dipanggil Lala atau Frau Lala juga boleh. Also Frau itu sebutan ibu mungkin ya. Kalau kita misalnya ada guru bahasa Inggris, ibu siapa gitu ya. Also di Jerman juga seperti itu. Aku sekarang belajar di Sastra Jerman Universitas Pajajaran. Halo, wah ramai juga di kolom chat. Dan juga alhamdulillah kemarin dapat kesempatan untuk studi beasiswa dari DAAD selama musim panas di Universitas Mannheim di Jerman. Oke, gitu aja mungkin perkenalannya ya. Kita langsung masuk dulu ke materi kita. Sudah siap belajar semuanya ya? Yang siap belajar boleh reaction ya? Boleh kirim love, boleh kirim tanda siap-siap tuh. Wah, siap semua. Oke deh. Boleh sambil ngopi-ngopi ya malam-malam gini. Kalau misalnya belajar serius bikin ngantuk, kita happy-happy aja. Kita santai. Bahasa Jerman tuh sulit nggak sih? Kita lihat ya habis ini. Oke, mungkin boleh di slide selanjutnya. Ya, untuk pemanasan nih, aku punya pertanyaan untuk teman-teman semua. Apa yang teman-teman bayangkan dan pikirkan nih ketika pertama kali mendengar kata Jerman? Boleh ditulis di kolom chat? Aku mau baca nih, apa sih yang teman-teman pikirkan? Atau misalnya kalau dengan kata Jerman, aku keingetnya ini, Frau, kerja. Bola, oke. Fußballbund BJ Habibie. Ausbildung, wow, wow, ramai sekali ini.
Kan ya aku susah sekali nih bacanya. Banyak sekali ya. Ausbildung, kuliah Teman-teman udah murah. antusias banget nih ya, Frau. Betul, Kak. Kota Berlin. Oh, ada yang menyebutkan ini nih tokoh yang dulu terkenal sekali ya saat zaman Perang Dunia. Ajubi Allianz Arena, good. Und dann was noch? Ada lagi? Misalnya, ada yang inget nggak mobil dari Jerman? Frankfurt. Ya, betul. Ada Flughafen di situ ya. Ada bandara yang terkenal bir. VW. Borussia Dortmund ya. Warna kuning dia klub bolanya. Bayern München. Good. Porsche. Oke, ada lagi nggak nih? Oke, Mein Kampf. Oke. Engineering Deutsch. Oke, ya legenda sepak bola ada siapa aja ya legenda sepak bolanya? Kayaknya yang laki-laki ini ya banyaknya ini ya Kak. Misalnya Jerman itu ada yang terkenal ini gitu ya. Siapa ya? Immanuel Neuer barangkali waktu itu dia jadi kiper. Oke, oke cukup kayaknya ya. Kevin Dix, pemain timnas ya. Oke, good. Boleh di next slide? Ya. Nah, ini teman-teman, mungkin tadi ada yang mention juga ya, ada yang mobil, ada yang juga tadi Fußballbund, sepak bolanya. Betul, ini adalah logo-logo dari mungkin merek-merek atau brand yang terkenal di Jerman ya. Ada Bosch, ada juga ini asuransi Allianz, lalu Adidas, dan juga kalau yang perempuan nih atau mungkin yang suka pakai skincare ada Nivea, lalu juga ada coklat Ritter, ada Haribo juga ya, Yupi kalau di sini. Di sana namanya Haribo ya. Banyak sekali teman-teman jenis Haribo di Jerman. Wah, luar biasa. Satu rak itu bisa Haribo semua. Lalu ada tadi bola Deutscher Fußballbund. Ini adalah PSSI-nya Jerman nih. PSS-nya Jerman. Lalu ada Aspirina juga merek obat. Banyak sekali ya brand-brand yang terkenal yang mungkin kita gunakan juga di kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita tahu nih, kita dekat dengan brand-brand ini, kita gunakan juga. Terus kita juga melihat bahwa Jerman itu sebuah negara yang mungkin kesempatan kerjanya bagus, untuk studi juga mungkin terjangkau dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting untuk kita pelajari pertama kali adalah bahasanya, bukan? Betul. Oke, nah hari ini aku akan mungkin sedikit menjelaskan ya, nggak semuanya, nggak banyak, tapi dasar-dasar yang harus kita pelajari terlebih dahulu ketika masuk untuk pembelajaran bahasa Jerman. Oke, boleh di next? Oke, kita tunggu untuk next slide-nya. Ya, oke. Ada dua. Oh, mungkin boleh di. Udah mulai lagunya. Udah nggak sabar ya, udah mulai lagunya. Emang kalau aku tuh sukanya belajar pakai musik gitu ya. Jadi teman-teman ada dua. Ada dua yang menurutku penting sekali ketika kita mau belajar bahasa pertama kali. Yang pertama kita harus tahu dulu apanya, cara bacanya. Jadi alfabetnya. Also dan hier Buchstaben, itu adalah alfabet. Yang kedua adalah Zahlen atau angka. Nah, sekarang aku punya nih lagu Buchstaben atau alfabet di Jerman. Kita dengerin dulu bareng-bareng kali ya. Boleh ya? Oke. Kita dengarkan dulu sama-sama. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, J, Ä, Ö und das Ü. Zum Lernen ist es nie zu früh. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, J, Ä, Ö, Ü und S, Z. Nun ist das Alphabet komplett. Oke, sampai situ dulu aja, Kak. Yang ini, ya kita pause dulu. Boleh mungkin ke apa? Menit videonya mungkin boleh dikembalikan lagi sedikit untuk yang ada ABC-nya? Iya, dari yang kelihatan alfabetnya. Oke, teman-teman, itu lagunya kayak anak TK ya. A, B, C, D gitu ya. E, F, G gitu ya. Kayak pasti kita kayak belajar di TK gitu ya. Tapi ada yang ini enggak? Ada yang memperhatikan. Adakah persamaan dengan alfabet kita pengucapannya? Ada ya? Banyak ya? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, bagian J-nya itu dibaca yot. Y-O-T. Yot. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Itu masih sama ya. Q-nya dibaca ku.
Q, R, S, T, U, V, V. V-nya dibaca V. Terus tadi ada apa? Y. Jadi Y itu bukan Y, teman-teman. Bukan Y, tapi Y. Ya boleh Kak Aurel tadi Y. Bilangnya Y. Dan teman-teman jangan lupa, kalau Z itu sama ya, Z. Selain itu, alfabet di Jerman juga ada beberapa yang berbeda. Ada tambahan, beda sama bahasa Indonesia. Contohnya apa? Kalau teman-teman lihat, ada huruf A, ada huruf O, U, itu yang ada titik duanya di atas. Ada ya tadi ya? A, O, U, ada titik duanya di atas. Aku coba tuliskan di kolom chat, coba ya. Ini ada A, ada O, ada U. Nah, aku udah dikirimkan di kolom chat. Titik dua yang ada di atas itu, teman-teman tahu namanya apa? Namanya adalah umlaut. Betul sekali, Kak Aidia. Umlaut. Nah, cara bacanya beda. A dengan titik dua di atas itu dibacanya E. E. Oke? E. Mirip kayak E ya, gitu. Lalu, kalau misalnya O dengan titik dua itu dibacanya seperti ini. Teman-teman jangan takut jelek ya. Jangan takut jelek. O itu dibacanya seperti ini. E. E. Rahang yang bawahnya teman-teman maju. Betul Kak Lucia. Kayak oh gitu ya. Enggak. Maju yang rahang bawahnya. Kalau U kebalikannya. Yang atasnya yang maju. Boleh praktekkan, coba aku pengen lihat deh. Mana nih ada yang on cam nggak ya? Kita praktekkan sama-sama ya. Ayo, sekarang O dengan titik dua. Jangan takut jelek. Betul. Lalu kalau U, titik dua. U. Dan U. Dan E. Teman-teman tahu pemain bola namanya Mesut Ozil? Dibacanya Mesut Özil. Betul sekali Kak Christine. E. Iya, betul banget. Jadi dan U. U. Kayak gitu ya. Diulang-ulang terus tiap hari. Selain itu, ada juga yang seperti ini. Ada yang tahu namanya apa di kolom chat? Namanya S-chat, teman-teman. Betul, double S. Jadi ketika suatu kata itu ada simbol seperti ini, ya, kayak simbol beta, itu double S dibacanya. Seperti itu ya. Apa yang misalnya ya, cross, terus weiter, besar itu bahasa Jermannya gross. Misalnya, ini, Fußball, betul Kak Jeril. Fußball. Aku tuliskan ya, Fußball. Atau gross, itu O-nya double. Seperti itu. Ya, jadi itulah alfabet atau Buchstaben yang ada di sistem bahasa Jerman. Jadi setiap hari terus-terusan latihan. So ist das. Oke, good. Oke, selanjutnya aku mau pindah ke Zahlen atau angka. Angka, betul. Di sini aku udah tulis nih banyak nih, angka 1 sampai angka 20. Aku akan menyebutkan bahasa Jermannya, nanti teman-teman ikuti sendiri ya. Boleh sambil on cam biar aku bisa lihat juga. Good. Oke, 1. Itu bahasa Jermannya eins. Eins. Good. 2. Itu zwei. 17-nya hilang. Nanti aku tambahin. Jeli banget ya Kak J. Aku tambahin di sini 17-nya deh. Muncul ya. 17-nya hilang Kak Nia. Kayaknya ini deh, aku terjebak di umur 17 tahun. Good. Oke. Aku ulang lagi ya. 0 boleh aku tambahin di sini. 0 ya. 0 itu was ist das? 0. Oke. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So ist das. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini, ada ini nih. Ada ini dan ada ini. EI di bahasa Jerman itu dibacanya I. Jadi kenapa teman-teman kalau misalnya ada di sini bukan eins, bukan zwei, tapi zwei. Eins, zwei, drei. Gitu ya. R-nya juga ditenggorokan R-nya. Bukan R tapi L. Bisa? L.
L. Drei, so ist das. Lalu kalau misalnya ada huruf I dan E, teman-teman bacanya panjang. Vier. Gitu ya, vier. Lalu fünf, kalau ada huruf S di awal kata dibacanya seperti J, jadi sechs, sieben, acht, neun, und zehn. So ist das. Itu untuk 1 sampai 10. Kita lihat kalau yang angka 11. Ini ada elf. Kalau di bahasa Inggris, kalau di bahasa Inggris itu apa? 11 bahasa Inggrisnya? 11. Ya, kalau ini versi singkatnya. Elf, gitu ya. Betul, kayak peri ya, elf. Lalu 12, ini ada umlaut yang kita belajar tadi. Jadi gimana bacanya? 12. 12. Betul. 12, gitu ya, itu 12. Selanjutnya, ketika sudah masuk ke angka 13 dan sampai 19, teman-teman tinggal tambahkan cen di akhirnya. Jen itu 10 ya? Betul, Kak Cen. Felicia. Jen. Jen itu 10 ya? Kalau 10, jadi tinggal gini. Oke, kalau 13 berarti 10 tambah 3. 13. Gitu. Apalagi 14. 15. Tapi ingat ketika udah 16 sampai 17, itu hilang S-nya dan juga hilang EN-nya. Bukan 17, bukan 16, tapi 16. Ini juga kurang haknya. Oh, Entschuldigung, mohon maaf. 16 dan 17. Oke, selanjutnya juga sama. 18 dan 19. Kalau teman-teman tanya, Frau, kenapa ini hilang S-nya? Kenapa ini hilang EN-nya? Ini namanya berhubungan dengan, ini kalau teman-teman mau lebih jauh ya, ini untuk simplifikasi linguistik namanya. Jadi kita biar enak bacanya gitu, bukan 16, bukan 17, karena S dan Z ini mirip gitu pengucapannya. Jadi 16, juga 17, so ist das. Ketika masuk ke angka 20, bukan lagi 10 tambah 10, bukan lagi 2 tambah 10. Tapi ini ada perubahan lagi. 20. Ujungnya adalah cih. Gitu. Cih, ujungnya. Jadi 20. So ist das. Hari ini sampai 20 nomor dulu ya. Kalau sampai 100, kayaknya nanti kita sampai jam 12 malam Kak Nia. Hari ini berapa? 21. Oh, oke. Ada yang mention 21 itu berapa? 21 ya? Oke, Frau Lala kasih tahu deh. Rumus untuk bikin seperti ini. Betul tuh. Kak Agung udah jawab. Kalau 100 itu 100. Kalau itu di bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Jerman 100 adalah 100. So ist das. Seperti ini. Nah, sekarang gimana kalau misalnya, Frau, umur aku 21 tahun. Baca 21-nya gimana sih? Gitu ya. Oke. Cara bacanya adalah ketika kita punya puluhan dan punya satuan, ya, kita sebutkan dulu satuannya. Ini satuannya apa? 1 ya. Jadi 1 dulu. Nah, Kak Agung udah tulis di kolom chat. 21. Tanpa spasi. Tuliskan dulu satuannya, itu 1. Tuliskan und itu artinya dan dalam bahasa Jerman. Lalu tuliskan 20-nya. 20. So ist das. 21 Jahre alt. Gut, Karara. 21. Jadi sebutkan dulu satuannya. Kalau 22 gimana, Frau? Satuannya apa? 2. 22. Tinggal tambahkan itunya saja. Alles klar ya? Bisa dipahami ya untuk bagian ini ya? Bisa kita lanjut dulu? Bisa ya? Oke, 1 oder 1, Frau? 21 oder 21? Oke, lanjut dulu ya. Pertanyaan kita tampung di akhir. Banyak sekali pertanyaan kan yang muncul sekarang. Oke, mungkin aku hapus dulu. Ini 21. Oh, ini 21 ya? Oke. Frau Lala hapus dulu ini bagian ini. Oke, tadi kita sudah mengenal apa namanya Buchstaben dan juga Zahlen. Selanjutnya kita masuk ke materi yang namanya sich vorstellen. Ketika kita sudah bisa bacanya, sudah tahu huruf-hurufnya, sudah tahu angka-angkanya, untuk berkomunikasi yang paling awal kita ngapain dulu? Perkenalan. Tadi Kak Nia udah bilang, tak kenal maka tak sayang atau tak aruf? Tak sayang berarti kan ya. Sayang. Oke, di sini aku sudah menuliskan beberapa mungkin kosakata atau ungkapan yang bisa kita gunakan untuk memperkenalkan diri. Ya, yang pertama ketika memperkenalkan diri kita pasti menyapa dulu dong, nggak mungkin tiba-tiba, Hai namaku, enggak itu pakai hai itu pakai sapa, nggak mungkin tiba-tiba
namaku gitu ya, pasti disapa dulu. Begitupun tadi aku di awal juga menyapa teman-teman semua dengan apa tadi? Guten Abend. Begitu ya? Betul. Jadi yang pertama kita cari tahu dulu, begrüßen atau salam atau menyapa. Ya, yang pertama ketika kita mengucapkan salam sesuai dengan waktu, ya, selamat pagi misalnya. Ada di sini Guten Morgen. Guten Morgen ya, biasanya Guten Morgen. Also Guten Morgen. Itu pagi ya, dari mulai subuh mungkin jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Itu masih morgen. Lalu setelah itu ada Guten Tag. Selamat siang. Guten, kita masih pakai guten. Lalu Tag. Guten Tag, selamat siang. Oke, lalu ada selamat sore. Seperti dalam bahasa Inggris mungkin good evening. Ada Guten Abend. D-nya terakhir dibacakan. Guten Abend. Seperti itu ya. Terus kalau misalnya teman-teman nanya, Frau, ada yang mirip sama good night gak? Misalnya udah larut malam atau misalnya mau tidur. Das geht. Guten Nacht, betul. Kak Alvin sudah sudah mengingatkan Frau Lala, Guten Nacht katanya. Also, gute Nacht. So ist das. Begini tulisannya. Gute Nacht. Selamat malam. Atau ini malamnya udah larut sekali dan udah mau tidur. Seperti salam perpisahan. Gute Nacht. Seperti itu dengan T di akhir. Begitu ya, Gute Nacht. Tapi kalau jam segini kita pakai Guten Abend atau Guten Nacht? Coba. Guten Betul. Abend. Betul, Kak Lucia. Masih pakai Guten Abend ya. Kita belum mau berpisah juga. Oke, itu untuk salam sapa yang formal. Karena di Jerman kita mengenal sistem ini ya, formal dan tidak formal atau informal. Nah, kalau informalnya ketika kita udah kenal dengan orangnya atau sudah bertemu beberapa kali, kita masih boleh mengucapkan Guten Morgen atau Guten Tag. Tapi selain itu kita juga boleh mengucapkan hanya dengan halo. Mirip kayak di Indonesia ya, halo, tapi mungkin L-nya satu atau mungkin ada juga yang pakai L-nya dua, es is egal ya. Halo, gitu ya. Halo, gitu ya kalau Jerman ya. Ada halo, halo, atau misalnya moin moin, gitu ya. Kalau lagi misalnya di iklan atau apa, moin moin, gitu ya. Moin, dia bilang gitu. Terus ada juga grüß Gott. Ini kalimat sapa juga. Mungkin kalau di kita seperti apa ya? Seperti kalimat sapa, salam kebajikan atau misalnya baru bertemu gitu ya, Grüß Gott. Ada juga Servus. Nah, ini juga dipengaruhi oleh bagian-bagian Jerman. Misalnya di Jerman atas itu bilangnya apa, Jerman bagian bawah tuh bilangnya apa lagi. Tapi ini yang terkenal. Halo, moin, Grüß Gott, dan Servus. So ist das. Seperti itu ya. Itu untuk menyapa atau salam sapa. Selanjutnya, kalau kita udah menyapa, kita memperkenalkan diri pertama kali bilang apa? Pertama kali kita ngasih tahu apa? Nama ya. Nama kita siapa? Namamu siapa? Gitu. Untuk menyampaikan nama atau memberitahu nama, ini ada beberapa ungkapan atau ya kosakata yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini mirip seperti bahasa Inggris, my name is gitu ya. Teman-teman bisa bilang mein Name ist pung pung pung. Misalnya, mein Name ist Puspita. Gitu ya. Mein Name ist Puspita dengan nama asli. Nama yang ada di kakak ya, yang ada di KTP, yang ada di ijazah. Mein Name ist Puspita dengan nama asli kita. Oke. Selanjutnya bisa ich heiße. Ini tadi ada S-chat ya, tadi kita ada belajar. Ich heiße. Mein Name ist Della. Kak Della, gut. Ich heiße. Bilang ich-nya bukan ih, atau jadi ih gitu ya. Ini ich. Ada CH-nya. Ich, gitu ya. Ich. Ich heiße Puspita. Das geht auch. Itu juga bisa. Atau kalau kita mau menyebutkan nama panggilan. Ich bin. Ich bin Lala. Ich bin Lala. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya ketiganya sama untuk mengungkapkan nama. Tapi kalau teman-teman mau membedakan misalnya seperti ini. Kalau mein Name dan ich heiße, itu teman-teman bisa pakai nama lengkap. Atau mein Name ist Puspita Kemala Purnamasari. Seperti itu, nama lengkap ya. Ich heiße Puspita, itu lebih singkat lagi. Tapi nama asli. Kalau mau nama panggilan, ich bin. Ich bin Lala. Tapi basically semuanya teman-teman bisa gunakan untuk memberitahukan nama kita. Alles klar ya? Bisa dipahami ya? Oke, sekarang nama sudah.
Selanjutnya kita nyebutin apa? Asal kita ya, kayak Kak Nia tadi di awal. Dari mana aja teman-teman? Gitu ya, pasti asalnya dulu. Herkunft. Asal itu namanya Herkunft. Asal usul, asal muasal, asal bukan legenda. Asal. Herkunft. Ya, ada ungkapannya seperti ini. Ich komme aus. Komme ini teman-teman dari kommen. Artinya adalah datang. Jadi basically, ini adalah artinya saya datang dari. Gitu ya. Tapi ini bisa kayak, aku orang ini, aku datang dari sini. Gitu ya. Ich komme aus. Biasanya disertakan oleh nama negara. Ich komme aus Indonesien. Atau apalagi ich komme aus, kalau Jerman apa teman-teman? Bahasa Jermannya? Bahasa Jerman negara Jerman? Ada yang tahu? Deutschland. Betul, Deutschland. Misalnya teman-teman asli Jerman, ich komme aus Deutschland. So ist das. Betul sekali. Deutschland. Seperti itu ya, sebutkan nama negaranya. Oke. Sekarang asalnya udah, orang dari negara sini, WNI, WNA udah ya. Selanjutnya ada Wohnort atau tempat tinggal. Gitu ya. Kalau tempat tinggal, teman-teman bisa bilang seperti ini. Ich wohne. Wohne itu dari wohnen, artinya tinggal. Bisa pakai in, bisa atau bisa pakai by. Kita lihat perbedaannya. Ich wohne in. Misalnya aku mau tanya tadi siapa ya yang ada di sini? Kak Aurel Nadia Stefani. Tinggal di mana Kak Aurel sekarang? Boleh Kak Aurel on mic-nya? Bisa nggak? Bisa on mic ya? Oh, malu Kak Aurelnya. Oke, misalnya Frolala deh. Frolala tinggal di Bandung sekarang ya. Also, ich wohne in Bandung. Seperti itu ya. Ya, Kak Aurel? Iya, oh, Kak Aurel udah on mic nih. Kak Aurel dari mana tinggalnya? Kok dari mana? Di mana tinggalnya? Saya tinggal di Tiga Binanga, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oke, boleh Kak Aurel. Ich wohne in. Boleh dicoba? Ich wohne in. Lalu sebutkan tempatnya. Boleh, Kak. Ich wohne in Tiga Binanga. Oke, good. Ich wohne in, lalu sebutkan kotanya. Seperti itu ya. Danke, terima kasih Kak Aurel. Oke, ich wohne. Haknya jangan dibaca ya kalau ada hak di tengah. Deutschland, Serang, Banten, danke. Ich wohne, panjang sebutinnya. Haknya jangan diucapkan kalau di tengah ya, tapi dipanjangkan pengucapannya. Ich wohne, seperti itu. Ich wohne, misalnya in Serang, Banten. Gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menyebutkan, aku tinggal bersama orang tuaku, aku tinggal bersama kakakku, dengan adikku, teman-teman pakai by. Nah, bahasa Jermannya orang tua adalah die Eltern. Eltern ya. Jadi kalau misalnya saya tinggal bersama orang tua saya, ich wohne by meine Eltern. Meine tuh kayak my gitu ya, my parents gitu ya, Wih. Ich wohne by, wah, kehapus nih. Aku hapus dulu sebentar. Ich wohne by meine Eltern. Ich wohne bei oder meinen Eltern. So ist das. Nanti teman-teman akan tahu kenapa ada mainannya, Frau. Nanti ya, kalau misalnya kita sudah masuk ke level A1 yang lebih lanjut. Meinen Eltern. Sebutkan nama orangnya. Tinggal bersama siapa. Seperti itu. Ya, tapi kalau perkenalan cukup gini aja. Ich wohne in Serang, Banten. Ich wohne in Jakarta. Ich wohne in Surabaya. So ist das. Oke ya. Oke, ich bin Alex. Oke, good. Selanjutnya, kalau mau menyebutkan alamat. Nih, ada alamat. Ada meine Adresse, mirip seperti bahasa Inggris ya, address. Meine Adresse ist, sebutkan. Misalnya, Jalan Penyambungan nomor 6, Jalan Gatot Subroto nomor 7. Nah, seperti itu. Sebutkan nama alamatnya. Gitu. Selanjutnya, bisa juga dengan meine Anschrift lautet. Ini basically artinya untuk menyebutkan alamat. Tapi lautet itu bisa seperti ini. Asalku atau misalnya alamatku bunyinya seperti ini. Jalan Gatot Subroto, nomor 7, misalnya gitu. Also, Gatot Subroto Straße, nomor 7. Das geht auch. Itu juga bisa. Oke ya, good. Selanjutnya ada Alter atau usia, umur.
Ya, kalau umur teman-teman bisa hanya dengan ich bin. Aku, I am, gitu ya, ich bin. Di sini Frau punya contoh 22. Tadi udah ya, 22, 22 tahun misalnya umurnya. 22 Jahre alt. So ist das. Pakai Jahre alt. Ini tuh kayak years old gitu ya. Ininya tahun, ininya old gitu. Ini umurku 22 tahun. Ich bin 22 Jahre alt. Jahre, mirip ya dengan Jahre gitu ya. Tapi bukan ya, jangan ya. Jahre. Tadi Frolo sudah bilang, Hak di tengah itu jangan dibacakan, makanya harus panjang. Mungkin gara-gara itu mirip jadi Jahre gitu ya. Ich bin 22 Jahre alt. So ist das. Oke, teman-teman siapkan umur teman-teman. Barangkali nanti Fraula tanya, habis ini umurnya berapa? Dicari dulu tadi. Masih ingat ya di yang sebelumnya? Oke, selanjutnya itu untuk usia. Usia sudah, alamat sudah, asal sudah, tempat tinggal sudah. Sekarang mungkin kalau bisa perkenalannya lebih panjang, ada hobi. Ya, hobi. Ini basically hobi itu sama dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita tinggal menyebutkannya hobi aja. Tapi lihat, kalau teman-teman untuk mau menyebutkan hobinya cuma satu, misalnya hobinya futsal, main sepak bola. Also, Fußball, ini Frau tulis di sini ya. Fußball spielen. Oh, Entschuldigung, aku ulangi dulu. Fußball spielen, bermain sepak bola. Spielen itu bermain. Oke. Mein Hobby ist, cuman satu nih hobinya. Fußball spielen. Mein Hobby ist, pakai ist di sini. Mein Hobby ist Fußball spielen. So ist das. Nih, mein Hobby ist Fußball spielen. Pakai ist di sini. Tapi kalau teman-teman hobinya banyak nih, mungkin dalam waktu luangnya misalnya nih ada Kak Jeril sukanya main bola, ngedenger musik, terus sukanya juga misalnya apalagi nonton film gitu ya, berarti banyak hobinya ya. Kalau lebih dari satu hobinya, teman-teman bisa pakai sind. Dan jangan lupa also violin spielen. Oh, kan Natasha juga sudah nanya. Aku lanjut dulu ya. Meine Hobbys, jangan lupa i-nya tambahkan di sini. Meine Hobbys sind, gitu ya. Lalu di sininya tambahkan e. Gitu. Jadi mein Hobby ist kalau satu, kalau banyak atau lebih dari satu, meine Hobbys sind. Itu tandanya kalau banyak. Misalnya Fußball spielen dan mendengarkan musik. Musik hören. Betul. Ada pertanyaan Kak Madiana gimana bedainnya? Oke. Main ini basically itu kalau misalnya pertama, kalau misalnya itu bentuk nominalnya atau kata bendanya cuma satu atau singular. Tapi kalau meine itu kalau dua atau banyak, plural, baru meine. Begitu juga hobinya ditambahkan S untuk menandakan bahwa benda itu banyak. So ist das. Lalu misalnya kalau dua nih, hobinya Fußball spielen dan Musik hören. Jadinya apa? Meine Hobbys sind Fußball spielen und Musik hören. So ist das. Begitu. Ya, kita review dulu. Jadi yang pertama, sekarang kita sudah tahu nyebutin nama kayak gimana, asal kayak gimana, tempat tinggal kayak gimana, alamat seperti apa nih, kayak gini, main adresse, umur juga kita udah tahu, dan hobi. Oke? Good. Ini udah banyak yang perkenalan nih di kolom chat. Udah bisa menerapkannya. Good gemacht. Boleh dilanjutkan slide-nya? Oke. Boleh lanjut. Sip. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang nanya, kalau kita udah tahu jawabannya apa, sekarang kita juga harus tahu bagaimana cara nanyanya. Karena perkenalan itu pasti pertama di depan banyak orang. Kedua, pasti ada orang lain yang berkenalan dengan kita. Betul ya? Jadi kita juga bisa nanya ke orang lain. Aku namanya ini, kamu namanya siapa? Seperti itu. Oke, sekarang kalau misalnya kita mau nanyain nama. Oke, nah Frola mengingetin lagi, tadi di Jerman itu ada yang formal, ada yang informal. Ada yang untuk lebih orang untuk orang yang lebih tua atau misalnya untuk orang yang baru pertama kali kenal. Nah, ini ada perbedaannya. Oke. Nah, contohnya di sini ada nama. Ya. Teman-teman bisa menggunakan wie heißen Sie. Nah, Sie ini artinya Anda.
Berarti untuk orang misalnya yang lebih tua atau misalnya orang yang baru kita orang yang kita hormati atau misalnya ketika konteksnya untuk bilang Anda, siapa nama Anda? Gitu ya. Wie heißen Sie? Siapa nama Anda atau siapa nama panggilan Anda? Itu juga bisa. Atau misalnya, betul, si itu untuk formal. Wie ist Ihr Name? Siapakah nama Anda? Ada ir-nya di sini. Untuk Anda, wie ist Ihr Name? Ini untuk formal semua. Atau kita bisa pakai wer. Wer sind Sie? Siapakah Anda? Seperti itu. Itu untuk yang formal. Sekarang untuk yang informal, untuk kata dengan pronomina kamu, ini Frola punya seperti ini. Kalau ini wie heißen Sie, untuk kamu jadi wie heißt du. Wie heißt du. So ist das. Selanjutnya, kalau misalnya mau pakai nama, jadi wie ist dein Name? Siapakah nama kamu? Lalu misalnya, wer bist du? Siapakah kamu? Wer bist du dan wer sind Sie? Oke, untuk bagian ini Frola pengen latihan deh. Nanti Frola panggil ya satu orang ya. Jangan kaget ya. Meskipun Frola udah bisa lihat namanya nih, tapi teman-teman coba jawab dengan tadi yang Frola perlihatkan di slide sebelumnya. Oke, ada mein Name ist, ada ich bin, dan ada ich heiße. Oke ya, coba ya. Oke, ini ada yang tadi, ini ada yang mau coba nih tadi. Oke, Kak Salvatores. Oke, ini juga ada Kak Ari. Oke deh, siapa dulu ya? Kak Ari dulu deh ya. Oke, Kak Ari. Wer sind Sie? Wie ist Ihr Name? Okay, ich heiße Ari. Du heißt Ari. Oke, gut. Also, wie ist dein Vollname? Nama panjangnya? Ari Rizky Mubarak. Ari Ich Rizky bin Mubarak. 33 Jahre alt. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne in Banjarmasin. Meine Adresse ist Straße Pramuka 6B. Das war über Dein mich. Hobi? Vielen Dank. Oke, gut. Wah, gut gemacht Kak Ari. Sudah semuanya. Also, dan du sprichst sehr gut Deutsch. Udah jago Kak Ari ya bahasa Jermannya. Also, das war gut. Vielen Dank. Okay, gut gemacht, Kak Ari. Jadi, also, Kak Ari wohnt in Banjarmasin, oder? Richtig? Ja, ja. Betul ya? Oke, danke Kak Ari. Das ist sehr gute Beispiele. Itu contoh yang baik sekali. Gut, Kak Ari. Gut gemacht. Dankeschön. Jetzt dan tadi ada siapa lagi ya? Oke deh, aku mau lihat di sini yang on cam ada Jeril nih. Kak Jeril, wie heißt du? Gut. Wie heißt du? Namanya siapa? Ich bin? Ich bin Jeril. Mm-mm. Udah, nama panjangnya? Maximil Jeril Anantaraja. Oke, panjang sekali ya. Frola nggak ingat lagi. Oke, also du heißt Jeril. Oder du bist Jeril. Namanya Jeril. Good, Kak Jeril. Danke. Oke, kayaknya kalau ada 99, Frola nggak sebutin semuanya dulu namanya ya. Tadi untuk contoh aja ya, 99 nama. Frola juga nanti lupa lagi nih yang tadi namanya siapa. Kita ganti. Kita lanjutkan ke asal. Oke, tadi terima kasih ya ada Kak Ari dan Kak Jeril. Good. Sekarang asal. Tadi asal kita nyebutinnya gimana jawabnya? Ich komme aus. Seperti itu ya. Oke. Untuk nanyanya seperti ini. Woher? Woher itu adalah kata tanya yang artinya dari mana? Woher kommen Sie? Anda asalnya dari mana? Atau dari manakah Anda berasal? Tapi untuk yang du, untuk yang informalnya, woher kommst du? So ist das. Ya, singkat saja. Woher kommen Sie? Oder woher kommst du? Frola mau coba lagi nih ke yang lain. Dari tadi yang... Oke, tadi. Oh iya, Kak Salvatores. Bitte. Mau coba? Woher kommst du? Dari mana asalnya? Komme aus Indonesien. Du kommst aus Indonesien. Also, du kommst aus Indonesien. Und dann, wie heißt du, Kak Salvatores? Meskipun aku nyebutin namanya. Mein Name ist Salvatores, aber alle sagen mir Salva. Okay, dann ich kann Salva nennen, ja? Salva. Ja. Okay, du sprichst sehr gut Deutsch auch. Danke. Dankeschön. Gut, Kak Salva. Okay,
Selanjutnya, Frola mau lanjut dulu nih untuk woonort atau tempat tinggal. Ingat ya, tadi nama kota atau misalnya nama tempatnya di mana. Good. Ada wo. Kalau tadi woher itu dari mana, kalau wo itu di mana. Ya, bedakan ya. Woher itu dari mana, wo itu di mana. Wo wohnen Sie oder wo wohnst du? Wo wohnen Sie oder wo wohnst du? Itu nanyanya. Frola mau coba ke siapa ya? Ada yang namanya Kak Manuel Antoni Setiawan? Apakah ada passwordnya? Enggak ya, nggak pakai password ya. Oh Oke. ya, Kak Manuel, wo wohnst du? ich wohne in Surakarta. Surakarta. Also, Ja, ich wohne, nochmal, boleh diulang? Ich wohne ich wohne mm-mm, Surakarta. in Surakarta. Oh, in Surakarta. Oh, Good. Also, Kak Manuel wohnt in Surakarta. Good. Danke, Kak Manuel. Terima kasih. danke. Bitteschön. Oke, tadi udah ya, nama udah kita coba, asal dan juga tempat tinggal. Boleh slide selanjutnya? Oke, yang belum apa tadi? Alamat ya. Wie lautet, tadi kalau nggak salah dia juga yang sudah mencontohkan alamatnya ya. Wie lautet Ihre oder deine Adresse? Ada wie lautet. Bagaimana sih alamat kamu gitu ya? Tolong sebutkan alamat kamu, gitu ya. Frola mau coba juga ke satu orang. Frola mau lihat di kolom chat. Oke, ada Kak Vincentia dari Jakarta. Also Kak Vincentia kommt aus Jakarta. Wie lautet deine Adresse, Kak Vincentia? Bisa on mic nggak ya? Ich, ich, Meine, meine meine Adresse. Adresse Mhm, ist in mhm. Durich-Selatan-Straße. Oke, nochmal boleh sekali lagi. Meine Adresse ist. Meine Adresse ist Durich-Selatan-Straße. Oke, ada strasenya ya. Tadi Frola kurang dengar nama strasenya apa? Aber das ist richtig. Itu benar ya. Sebutkan nama jalannya dulu, baru Straße. Seperti itu Kak Vincentia. Good, Dankeschön. Itu alamat dari Kak Vincentia. Jangan terlalu detail ya. Nanti aku ke sana. Kalau terlalu detail. Also berarti nama jalannya saja. Good, danke Kak Vincentia. Selanjutnya, ada usia. Tadi masih ingat ya, kalau usia cukup dengan ich bin, lalu berapa umurnya, dan Jahre gitu ya. Jahre alt. Seperti itu. Oke. Untuk bertanya, ada seperti ini. Wie alt, ada altnya. Wie alt sind Sie, atau wie alt bist du, untuk yang informal. Wie alt sind Sie, atau wie alt bist du. Ya, siap-siap lagi, Frola mau tanya ke orang yang beruntung nih. Ada siapa ya di sini? Oke. Ada Kak Mardiana Kapara. Kak Mardiana Kapara, wie alt sind Sie? Ada Kak Mardiana di sini? Ya, Miss. Ich Ya, bin Ich bin äh, gut. 45. 45. Yes. 45 Jahre alt ya, jangan Ya. lupa Kak Mardiana. What? 45, ich bin Und 5 und ich bin 40, 45 Jahre alt. Jahre alt. Jahre Good. alt. Iya. Aku juga udah kirim di kolom chat ya Kak Mardiana. Also, du bist 45 Jahre alt. Wow, oke. Dankeschön Kak Mardiana. Frola lanjut dulu ke yang lain. Satu orang lagi kali ya. Siap-siap. Oke, ada yang namanya Kak Alexandra Awanjaya atau apa itu namanya? Alexandra ya? Betul ya? Bisa on mic nggak Kak Alex? Wie alt bist du, Kak Alex? Apakah ada Kak Alex di sini? Oke, kalau tidak, Flo lempar ke orang berikutnya. Ada lagi siapa ya? Ini pilih-pilih berhadiah. Oh, ada Kak Alex tuh. Kak Alex, wie alt bist du? Wie alt bist du? Dicoba aja.
Ich bin? Ich Mm-mm. bin Mm-mm. von 30 Jahre alt. 35, 33, 35? Yes. Ja, Das ja. ist richtig? Ja, betul ya. Also 35 Jahre alt. Boleh Kak Alex diulang di sini? Aku tuliskan dulu ya. Ich bin Hai. Hai. 35 Ich Jahre bin alt. Ya, seperti itu. 30 Jahre alt. Betul. Ich bin 35 Jahre alt. Good. Oke, danke Kak Alex ya. Good. Oke, tadi sudah ada contohnya. Teman-teman yang lain juga bisa coba di rumah masing-masing ya. Umurnya berapa? Boleh cari tahu dulu bahasa Jermannya apa berdasarkan materi jalan yang sudah aku jelaskan tadi. Good. Terakhir, ada hobi. Was ist Ihr Hobby atau was ist dein Hobby? Was ini artinya adalah apa? Apakah hobi Anda atau apakah hobimu? Frola boleh tanya lagi ke satu orang ya. Satu orang aja. Ada Kak Lucia Dajo. Halo Kak Lucia. Halo, Frau. Halo. Was ist dein Hobby, Kak Lucia? Meine Hobbys sind Tanzen, Nahen, und Joggen. Oh, oke. Tadi Frola menangkap yang ini. Ada tanzen sama joggen. Frola pakai itu aja ya. Also, deine Hobby. Berarti bisa meine Hobbys. Jangan lupa karena banyak. Sind tanzen und Tanzen, Nahen, und Nachen. Joggen. Nachen. Nahen. Nachen. N-A-C-H-E-N, ist das richtig? Ja, Ja. genau. Okay, gut. Meine Hobbys sind, ada banyak. Meine Hobbys sind tanzen, nachen, und joggen. Terus Kak Tania nanya, kalau nanya hobinya banyak tetap pakai ist, Frau Lala. Oke, gute Frage. Kalau misalnya pakai ist, kita tinggal sesuaikan aja. Jadinya apa? Was sind deine Hobbys? Gitu ya, kalau banyak. Was sind deine, pakai E lagi, Hobbys. Seperti itu Kak Tania. Good. Oke, itu untuk hobi ya. Ke satu orang aja dulu. Yang lain boleh pikirkan lagi hobinya apa? Good. Oke. Game spielen? Ya, betul. Kalau main game, game spielen atau spielen. S-nya jangan lupa besar. Spielen. So ist das. Karena kata benda dalam bahasa Jerman itu pasti diawali oleh huruf kapital. Spielen. Spielenya S-nya besar. Good. Frola lanjut dulu ya. Untuk bagian ini kita cukupkan? Alles klar? Oke, good. Boleh dilanjut, Kak. Oke, nah sekarang dari 30 menit atau 40 menit kita bergabung, teman-teman sudah bisa ya memperkenalkan diri? Oke, itu adalah basic yang sangat kuat, dasar yang sangat kuat. Good. Sekarang Frola akan menjelaskan atau memberitahu teman-teman ada ungkapan-ungkapan yang teman-teman bisa pakai misalnya kalau pertama kali datang ke Jerman atau misalnya ada di kelas bahasa Jerman. Boleh ya? Oke, misalnya yang pertama, kalau misalnya teman-teman semua mau bertanya ke orang lain, apakah kamu bisa bahasa Jerman? Atau justru apakah kamu bisa bahasa Indonesia? Nah, ini ada kosakatanya. Kalau misalnya mau nanya ke yang lebih tua, atau misalnya untuk konteks yang formal, teman-teman bisa bilang, Sprechen Sie Deutsch? Sprechen ini artinya berbicara. Jadi kalau kita lihat arti literalnya adalah, kamu bicara bahasa Jerman nggak? Gitu. Sprechen Sie Deutsch? Tapi kalau mau pakai du atau kamu, du itu artinya kamu ya. Sprichst du Indonesisch? Atau sprichst du Deutsch? So ist das. Jadi Deutsch, Indonesisch, ininya pakai Sie atau ininya pakai du. Kalau Sie sprechen, kalau du sprichst. So ist das. Nah, ini mungkin teman-teman lihat, Pro ujungnya SCH semua ya. Ish semua gitu ya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya ada nama negara, ketika ujungnya sh gitu ya, itu artinya bahasanya. Misalnya Deutsch itu bahasa Jerman. Kalau negaranya apa? Deutschland. Gitu ya. Kalau Indonesisch itu adalah bahasa Indonesia. Kalau negaranya Indonesian. Gitu ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman mau nanya lagi nih, Italia, negaranya adalah Italian. Bahasanya Italianish. Gitu ya. Ujungnya ish. So ist das. Oke, itu kalau nanya. Terus misalnya teman-teman mau jawab, iya, aku bicara bahasa Jerman. Atau misalnya aku tidak bisa berbahasa Jerman.
Teman-teman bisa bilang ini, ich itu aku, ich spreche. Kalau teman-teman bicara bahasa Jerman, ich spreche Deutsch, ich spreche Indonesisch. Tapi kalau tidak, tambahkan kein. Kein ini artinya tidak atau bukan. Ich spreche kein Deutsch. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, ich spreche kein Indonesisch. So ist das. Oke ya. Terus kalau misalnya ada di kelas, Frola nanya ke teman-teman, habis ngejelasin nih 2 slide atau 3 slide, kan pasti ini ya, wah banyak sekali gitu. Terus teman-teman misalnya pada lihat gitu ya, pada diam gitu ya. Good, Kak Vincentia. Lalu misalnya Frola nanya, verstehen Sie atau verstehst du, itu artinya Anda mengerti nggak ya? Atau apakah kamu mengerti materi tadi? Verstehen Sie oder verstehst du? Nah sekarang Frola mau nanya, apakah teman-teman mengerti? Verstehen Sie oder versteht ihr? Mengerti nggak materi-materi ini? Kalau misalnya bilang, misalnya mengerti, ini ada jawabannya. Ich verstehe. Tapi kalau tidak, tambahkan nicht. Ich verstehe nicht. Aku nggak ngerti. Atau misalnya, nah berarti Kak Dela mengerti ya? Ya, ich verstehe. Terima kasih. Tapi kalau misalnya nggak tahu deh gitu, ich weiß nicht. Atau kalau misalnya tahu, ich weiß. Tanda nicht ini berarti untuk tanda negasi atau tidak. Jadi tinggal tambahkan tidak aja. Ich weiß nicht. Kak Jaril masih nggak mengerti. Nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Nanti kalau ada pertanyaan, di akhir Kak Jaril boleh tanya. Good. Frola lanjut dulu ya. Boleh ya? Oke, lanjut dulu Kak, slide selanjutnya. Betul Kak Mardi. Good. Nah, terus misalnya tadi Kak Jaril bilang, ich verstehe nih Frau Lala. Oke. Terus Kak Jaril mau bilang, ulang lagi dong Frau gitu ya. Kak Jaril bisa bilang seperti ini. Können Sie wiederholen? Atau kannst du wiederholen? Kalau itu situasinya ke teman sendiri atau informal. Artinya mengulangi. Jadi bisakah Anda mengulanginya atau bisakah kamu mengulanginya? Terus nanti Frau Lala bilang seperti ini. Ya, natürlich. Tentu saja gitu atau gerne dengan senang hati. Atau selain itu misalnya, tolong dong Frau jelaskan sekali lagi. Frau Lala, noch einmal, bitte. Bitte ini untuk mengungkapkan kesopanan. Atau misalnya, tolong dong sekali lagi Frau, noch einmal. Einmal itu sekali. Noch einmal bitte. Atau nih Frau Lala sekarang menjelaskannya terlalu cepat. Teman-teman bilang, Frau, bitte langsamer. Atau langsamer bitte. Tolong lebih pelan lagi ya Frau. Seperti itu. Terus kalau misalnya Frau Lala kasih tugas atau kasih materi, teman-teman itu memahaminya dengan baik. Oke Frau, alles klar. Alles klar. Gitu ya. Alles klar. Semuanya jelas gitu ya. Paham deh. Baik, kayak gitu. Alles klar. Oke ya. Oke, katakanlah Frau langsamer bitte. Oke, ich werde langsamer sein. Frau Lala akan pelan-pelan. Good. Boleh slide selanjutnya, Kak? Oke, Frau Lala hapus dulu ini coret-coretannya. Sepertinya mengganggu. Oke, terus kalau misalnya teman-teman nih ada di lagi di ngobrol gitu ya sama teman dari Jerman, atau misalnya teman-teman nggak mendengar nih apa yang Frau Lala bilang, tapi Frau Lala nanya ke teman-teman. Teman-teman bisa bilang gini, Wie bitte, Frau? Wie bitte? Hah, gimana, Frau? Atau maaf, Frau, gimana ya tadi bilang apa? Wie bitte? Atau dengan singkat aja, bitte? Dengan nada nanya, bitte? Itu menandakan bahwa teman-teman itu minta pengulangan atau misalnya nggak mendengar atau belum mengerti. Wie bitte? Atau bitte? Gitu ya. Jangan lupa nada bacanya. Wie bitte? So ist das. Terus kalau misalnya teman-teman mau bilang, Frau, hobi aku ini, tapi aku nggak tahu bahasa Jermannya apa. Wie heißt das auf Deutsch? Das-nya ini mengacu pada apa? Misalnya tadi, bermain violin itu apa ya, Frau, dalam bahasa Jerman? Wie heißt bermain Violin auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Das-nya ini yang ingin teman-teman tahu. Wie heißt das auf Deutsch? Dalam bahasa Jerman. Gitu ya, kalau misalnya nggak tahu nih bahasa Jermannya apa, mau nanya ke tutornya atau nanya ke teman misalnya dari Jerman dan lain sebagainya. Wie heißt apa auf Deutsch? So ist das. Gitu ya. Lalu selain itu, misalnya teman-teman membutuhkan bantuan untuk sesuatu nih, teman-teman lagi di Jerman atau teman-teman lagi di kelas kayak misalnya aku butuh bantuan nih gitu ya untuk melakukan sesuatu. Ini kosakatanya. Misalnya Frau Lala nanya,
Kann ich Ihnen oder dir helfen? Bisa nggak aku membantu kamu? Bisa nggak aku membantu Anda? Gitu ya. Kann ich Ihnen helfen? Atau kann ich dir helfen? Atau Frau Lalanya juga, brauchen Sie Hilfe? Brauchen ini artinya membutuhkan. Kamu butuh bantuan nggak? Gitu ya. Brauchen Sie Hilfe? Atau brauchst du Hilfe? Kalau ke kamu atau ke atau situasinya informal. Gitu ya. Terus teman-teman bilang, ya Frau, gerne. Tolong bantu gitu ya. Ya gerne. Atau misalnya, enggak Frau, makasih gitu ya. Ah, nein, danke. Begitu juga kalau iya. Ah ya, danke. Jangan lupa ucapkan terima kasih kalau kita meminta bantuan. Ah ya, danke atau nein. Ah nein, danke. Oh enggak, terima kasih gitu ya. Terus nanti Frau Lala bilang, bitte atau bitte schön atau gern geschehen. Gern geschehen. Gitu ya. Jadi ini jawaban untuk terima kasih sama-sama gitu ya. Jawabannya bisa bitte, bitte schön atau gern. So ist das. Jadi teman-teman jangan ragu untuk minta bantuan. Akan seperti ini bunyinya. Oke? Alles klar? Alles klar ya? Good. Boleh dilanjutkan, Kak? Ya, Frau. Oke. Nah, udah sampai materi ini tadi kita sudah lihat, sudah tahu nih bagaimana misalnya cara bertanyanya, terus kalau misalnya membutuhkan bantuan atau misalnya dalam situasi kelas. Sekarang Frau akan menjelaskan tentang untuk ucapan selamat tinggal. Atau misalnya kalau kelasnya udah beres nih, atau misalnya mau berpisah dengan teman-teman. Pusing masalah jawabannya apa? Oke, nanti pusingnya ya. Frau ngejelasin ini dulu ya. Good. Ada Abschied, verabschieden, perpisahan. Kita nggak mau berpisah sih, siapa sih yang mau berpisah, tapi pertemuan pasti ada perpisahan. Good. Oke, yang pertama, kalau misalnya kita sama teman gitu ya, udah beres kelas, teman-teman cukup bilang tschüss, gitu ya. Coba dicoba sama teman-teman sendiri dengan umlaut, tschüss. Tschüss. Kadela, lucu banget ya. Tschüss. Tschüss. Oke, good. Atau misalnya mirip seperti negara Eropa lainnya, atau misalnya Italia ya, atau ciao itu dari mana ya? Itu juga digunakan di Jerman. Ciao. Betul. Meksiko. Ya, Meksiko juga bisa. Ciao, Italia. gitu ya. Ciao. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ke kasir di Jerman nih, biasanya kasirnya tuh bilang gini, halo, gitu ya. Terus misalnya dia nyebutin uang, dan kalau kita udah beres, danke, ciao, gitu. Biasanya mereka nyebutin itu. Ciao itu masih dipakai di Jerman. Tschüss atau ciao, gitu ya. Good. Tapi kalau misalnya mau lebih formal, teman-teman bisa bilang, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sampai jumpa. Kalau teman-teman bertemu langsung, bertatap muka, kalau teman-teman saling melihat. Tapi kalau di telepon, jadi auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Kalau teman-teman nggak saling melihat, atau di telepon nih, abis sleep call barangkali, auf Wiederhören. Good. Oke, terus kalau mau bilang sampai nanti ya, sampai jumpa, ini ada beberapa ungkapan juga. Yang pertama ada bis. Bis itu sampai artinya. Bis bald. Sampai jumpa, tapi segera. See you soon. Bis bald. Kalau misalnya Freud me, das gut auch. Bis später. Sampai nanti. See you later. Bis später. Terus kalau misalnya sampai besok, Frau? Bis morgen. Sampai besok. So ist das. Terus kalau misalnya mau berpisah, iya ya itu di bahasa Inggris ya, Kak Jeril. Terus kalau misalnya mau berpisah tapi pakai harapan, kita bisa bilang gini, alles Gute, yang terbaik untuk kamu. Atau mach's gut, jaga diri baik-baik ya. Atau satu lagi ada viel Glück, good luck ke depannya gitu. Itu kayaknya yang mau berpisahnya panjang sekali gitu ya. Alles Gute, mach's gut, dan viel Glück. So ist das. Itu untuk perpisahan. Boleh di next dulu kan? Oke, karena tadi Frolov sudah menjelaskan perpisahan, berarti itu juga tandanya mengakhiri kayaknya materi kita hari ini, Kak Nia. Tapi ada satu lagi nih ungkapan yang misalnya bisa Frolov ucapkan kalau misalnya mau nanya. Teman-teman ada yang mau nanya atau enggak nih, gitu ya. Haben Sie Frage? Kalau untuk Anda punya pertanyaan enggak? Gitu ya. Tapi untuk kalian nih, teman-teman yang banyak ini, 94 orang, Frolov bisa bilang, Habt ihr Frage? Ada yang mau bertanya? Atau misalnya nggak ada yang bertanya nih, Frola mau bilang, ayo dong nanya gitu ya.
Frag doch mal bitte. Frag doch mal bitte. Atau misalnya keine Frage oder Fragen. Dalam singkatnya, das geht auch. Itu juga bisa. Jadi ungkapan ini juga mau Lola sampaikan ke teman-teman. Kalau teman-teman punya pertanyaan. Habt ihr Frage? Boleh mungkin ditulis di kolom chat atau misalnya nanti raise hand. Tapi sebelum itu, Lola akan mengembalikannya lagi ke Kak Nia. Betul ya Kak Nia ya? Nanti mungkin sesi tanya jawabnya bisa dipimpin oleh Kak Nia lagi. Tapi Frola akan bilang dari semua materi yang kita jelaskan tadi, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa merubah mindset teman-teman yang awalnya kayaknya bahasa Jerman tuh sulit banget, Frau. Ada der, die, das, apa tadi gitu ya. Tapi Frola mau pesan bahwa itu cuma sulit, bukan nggak bisa. Teman-teman pasti bisa. Dan sulit atau tidaknya ditentukan oleh suasana belajar kita. Apakah menyenangkan atau tidak? Kedua, apakah teman-teman menikmatinya atau enggak? Jadi, buatlah situasi belajar itu menyenangkan dan yang diajarkan ataupun yang mengajarnya cocok satu sama lain. Seperti itu. Ya, jadi semangat terus belajarnya. Also, dari Frau segitu aja. So ist das, Kak Lala atau Frau Lala kembalikan lagi ke Kak Nia. Oke, dankeschön. Oke, Silakan Kak Frau Nia. Lala, terima kasih. Ini seru banget kelasnya Frau Lala. Frau Lala penyampaiannya juga fun, seru, interaktif pastinya. Jadi, semua Sobat Otka kalau join kursus di Info Jerman, pasti kurang lebih kelasnya akan seperti ini ya, Frau. Interaktif, jadi langsung dicoba. Tidak hanya mendengarkan tutornya aja yang memberikan materi, pasti kita akan juga diberi kesempatan untuk mencobanya secara langsung gitu. Nah, sekarang Sobat Otka semuanya udah tahu kan belajar bahasa Jerman itu sulit atau gampang? Ternyata belajar bahasa Jerman itu nggak sesulit yang kita bayangkan, apalagi kalau belajarnya di kelas kursus by Info Jerman by Otka. Yang penting kita serius, terus juga memiliki tekad yang kuat. Supaya tekadnya juga semakin bulat, Sobat Otka harus tahu dulu nih, target dan juga tujuan belajar bahasa Jermannya itu untuk apa? Apakah untuk studi atau untuk karir dan yang lainnya gitu. Nah, Kak Nia akan memberitahu beberapa peluang studi dan karir untuk ke Jerman. Boleh di next slide, Kak? Sebelum itu, Kak. Next, sebelum lagi, satu lagi. Oke, nah jadi beberapa peluang studi dan karir yang bisa kalian gali lagi itu ada FSJ, Au Pair, dan juga Ausbildung. Apa sih 3 program ini? Jadi yang pertama itu ada FSJ atau BFD, ini adalah program sukarelawan atau volunteer di fasilitas publik yang kurang lebih kontraknya itu selama 1 tahun. Di mana aja tempatnya? Misalnya ada di Panti Jompo, panti disabilitas, gereja, dan masih banyak lagi. Kemudian ada yang au pair. Apa au pair itu? Au pair adalah program pertukaran budaya dan bahasa dengan tinggal bersama keluarga Jerman. Ini kontraknya juga 1 tahun. Nah, yang terakhir ada Ausbildung. Ini yang banyak juga peminatnya, karena ini adalah program pendidikan dan praktek kerja secara langsung dengan durasi kontrak 3 tahun. Gitu. Lebih lengkapnya atau kalian bingung program yang cocok buat kalian yang mana, kalian bisa langsung konsultasi dengan para academic advisor Otka yang akan membantu. Silakan bisa langsung chat ke Instagram kami langsung di Info Jerman atau nanti akan ada link yang dikirimkan di kolom chat untuk menghubungi kami secara langsung para academic advisor gitu. Nah, semua peluang karir ini bisa kalian capai dengan apa? Tentunya dengan memiliki kemampuan bahasa Jerman. Karena persyaratan utama untuk bisa apply baik studi ataupun karir ke Jerman itu adalah kuncinya di bahasa Jerman. Jadi mulailah dengan belajar bahasa Jerman dari sekarang karena ini adalah kunci untuk membuka peluang karir dan peluang masa depan yang lebih luas gitu. Oke, bisa di next. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih, Sobat Otka semuanya. Boleh tanya tentang materi yang tadi dijelaskan oleh Frau Lala atau seputar kelas atau seputar
peluang karir itu boleh Kak Nia buka di 3 pertanyaan dulu ya teman-teman, karena jam sudah menunjukkan pukul 9:07. Nanti untuk 3 penanya yang terpilih akan Kak Nia bacakan pertanyaannya. Boleh langsung ditulis di kolom chat untuk pertanyaannya. Kak Nia kasih waktu 1 menit untuk menulis pertanyaannya ya. Nah, ini pertanyaan untuk Frau Lala nih, dari Kak Vincentia. Kak mau nanya, kalau kita jawab ich verstehen itu di awal boleh ditambahin ja atau cukup ich verstehen saja, Frau Lala? Oke, boleh aku langsung jawab ya, Kania? Boleh. Oke. Dan Kak Vincentia, jadi tadi pertanyaannya kalau misalnya nanya verstehen Sie ada verstehst du gitu ya, boleh dijawab pakai ya aja atau ich verstehe. Dua-duanya boleh. Karena ketika dalam bahasa Jerman, kalau kita nanyanya pakai verba atau kata kerja, itu jawabannya bisa ya atau nein, bisa iya atau tidak. Jadi sebetulnya bisa kalau hanya jawab ya saja. Tapi secara struktur bahasa seharusnya ya, ich verstehe, itu yang lengkap, tapi jawab ya aja cukup. Dan mungkin tadi Kania, aku merasa bersalah banget deh. Aku boleh nambahin sedikit ya. Tadi ada yang umurnya Boleh. misalnya 21 tahun. Tadi bilang Frau Eins atau Ein gitu ya. Yang benarnya adalah Ein und 20. Ein itu ditambahkan S kalau dia berdiri sendiri. Tapi kalau 21 tahun jadi Ein und 20. Ohne S, tanpa S ya. Jadi kayaknya Frau Lala salah tulis deh. Mohon maaf ya. Jadi yang betulnya Ein und 20. So ist das. Dan Kak Vincentia, tadi juga jawabannya seperti itu ya. Boleh ya saja atau ya ich verstehe. Mungkin gitu Kak Nia dan Kak Vincentia. Oke, thank you Frau Lala dan Kak Vincentia. Oke, next pertanyaannya. Nah, ini bisa langsung Kak Nia jawab ya untuk Kak iPhone dan Kak Christine Arifiani. Ausbildung itu maksimal 33 atau 35 tahun gitu. Jadi untuk Ausbildung sendiri itu sebetulnya tidak ada batasan maksimal usia gitu. Cuman di beberapa agen atau lembaga penyaluran kerja lainnya di luar OTTA itu memang ada yang menerapkan batasan usia, dan batasan usia itu tergantung dari masing-masing lembaga. Ada yang 33, ada yang 35. Tapi kalau kalian apply secara mandiri, itu sebetulnya tidak ada batasan usia gitu. Jadi lebih baik memulai dari sekarang, memulai dari bahasanya dulu, karena untuk belajar bahasa itu juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kalau tidak sekarang, kapan lagi ya, Frau, belajar bahasanya? Oke, terus satu pertanyaan lagi. Ini dari Kak Tania. Au pair dengan keluarga Indo yang stay di Jerman mungkinkah? Gitu. Jadi kalau au pair itu, au pair ini kan adalah program pertukaran bahasa dan pertukaran budaya dengan tinggal bersama keluarga Jerman. Jadi memang untuk keluarga atau host family atau guest family yang kita akan tinggal bersama mereka itu adalah dari warga Jerman itu sendiri gitu. Sebentar. Oke, satu pertanyaan lagi ya, Kak Nia tambah satu pertanyaan lagi dari Kak Dela. Kak, kalau ikut program ke Jerman, apa boleh tetap berhijab? Jawabannya boleh gitu, tapi kalian juga harus menyesuaikan dengan program apa yang kalian ingin ambil. Contoh au pair itu diperbolehkan untuk berhijab gitu. Kemudian ada program Ausbildung. Ausbildung pun juga ada yang boleh berhijab. Cuman memang di beberapa jurusan atau bidang Ausbildung itu ada yang tidak boleh berhijab, tapi itu tetap bisa dinegosiasi saat interview. Contohnya apa sih Kak yang tidak boleh berhijab? Itu contohnya adalah di perhotelan. Kenapa di perhotelan tidak boleh berhijab? Karena di perhotelan ini kalian akan berperan langsung sebagai front office juga. Kalian akan bertemu langsung dengan orang lain gitu, menjadi wajah dari suatu perusahaan yang akan kalian tuju. Maka dari itu, memang untuk perhotelan ini biasanya belum bisa untuk berhijab. Tapi kalau mau Ausbildung seperti koki, itu malah bisa berhijab. Perawat itu pun juga ada, tapi tetap harus dinegosiasi juga saat interview. Tidak semua perusahaan memberikan kebijakan yang sama gitu. Nah,
Maaf Kak Nia, ke-mute. Oke, ini suaranya sudah masuk ya Kak? Tadi sampai Sudah, mana ya yang ke-mute? Yang hijab-hijab udah kejawab belum ya? udah Kak. Oke, nah kalian kan pasti ini masih banyak banget pertanyaannya ya, dan kalian juga ingin menyesuaikan program apa sih sebenarnya yang cocok untuk saya di usia saya sekarang, saya minatnya di lain-lain. Nah, itu bisa langsung ke Instagram Info Jerman, kalian bisa langsung DM atau WhatsApp kami, nanti akan dibantu oleh para academic advisor gitu. Oke, next slide. Next slide. Nah, jangan lupa absen. Tadi yang belum sempat absen di awal, jangan lupa absen. Ini link absensinya bisa di screenshot dulu, bisa langsung scan barcode ataupun ke link yang ada di layar gitu. Bisa di screenshot dulu karena yang absen akan dapat e-sertifikat dan akan dapat bonus spesial. Bonus spesialnya apa? Habis ini akan Kak Nia spill. Oke. Oke, bisa di screenshot ya Sobat Otka semuanya. Bisa next slide, Kak. Nah, ini. Tadi kan udah belajar bareng Frau Lala di trial class yang super seru tentunya, super interaktif juga bersama Frau Lala. Terus gimana nih Kak caranya biar aku bisa join kelas kursusnya bareng Info Jerman YOK gitu. Jadi ini kami ada beberapa pilihan kelas. Ada kelas grup dan juga kelas privat. Untuk kelas grup itu kami ada dua tipe. Yang pertama kelas gold dan yang kedua adalah kelas platinum. Untuk kelas gold dan platinum bedanya apa Kak? Ini sama-sama di kelas grup, isi 8 siswa, yang membedakan hanya di durasi dan jadwalnya aja. Secara teknis kelas sama, materi yang diajarkan juga sama. Untuk gold class itu jadwalnya lebih santai, seminggu cuma 3 kali, dan per sesi itu 1,5 jam. Itu untuk tuntas satu level dia butuh 4 bulan kalau kakak ikut di kelas gold. Kalau sobat Otka semuanya di kelas gold, A1 tuntas 4 bulan. Kalau di kelas platinum, A1 tuntas 2 bulan karena memang jadwalnya lebih intens gitu. Kalau dua-duanya ini, kelas terdekat akan dimulai tanggal 20 Oktober dan satu kelas cuma isi 8 siswa. Sekarang sudah terisi 5 siswa, jadi cuma sisa 3. Ini sudah ada 80 orang ya yang join di trial class. Cuma sisa 3 seat, jadi siapa cepat dia dapat. Yang cepet-cepetan ngechat duluan, yang klaim promonya bakalan bisa ikut kelas di tanggal 20 Oktober gitu. Nah, selain kelas privat, selain kelas grup, ada kelas apa? Ada kelas privat. Kalau kelas privat ini kalian belajarnya lebih eksklusif karena langsung one-on-one dengan tutor dan jadwalnya pun kalian bisa request. Mau hari apa dan jam berapa. Mau pagi bisa, siang bisa, sore bisa, gitu. Dan di kelas privat, kalian juga bisa request tutor. Hari ini kan kalian udah belajar nih sama Frau Lala. Kalau kalian mau di kelas bersama Frau Lala, dibimbing sama Frau Lala, bisa langsung ambil kelas privat, langsung chat academic advisor kami dan bilang, Kak, aku mau kelas privat karena aku cuma mau sama Frau Lala, gitu. Nanti pasti akan kami bantu kelas kakak bersama Frau Lala gitu. Nah, dan spesial pendaftar maksimal 1 kali 24 jam dan spesial yang ikutan kelas trial class bakalan dapet diskon up to 400.000 gitu. Jadi sekarang bisa langsung chat, Kak, diskonnya yang kelas gold bisa jadi berapa? Platinum bisa jadi harga berapa? Privat bisa jadi harga berapa? Voucher ini cuma 1 kali 24 jam dan kuotanya tadi cuma sisa 3 ya yang kelas grup. Jadi bisa cepet-cepetan sekarang untuk chat ke Info Jerman baik di IG ataupun di WhatsApp langsung. Atau bisa langsung klik link yang ada di kolom chat. Karena memang promonya terbatas, kuotanya terbatas gitu. Nah, next slide. Kak, selain diskon ada apa aja? Masa cuma diskon doang? Nggak cuma diskon, oke? Jadi, yang pengikuti trial class malam ini dan klaim diskonnya sampai 1 kali 24 jam, bakalan dapat free simulasi ujian Gute. Itu per level dapat. Jadi,
A1 nanti dapat simulasi, A2 dapat, dan seterusnya tergantung paket yang Sobat Otka ambil. Kemudian free ebook. Free ebooknya tentang apa? Banyak banget, kalian bisa pilih nanti di antara list-list berikut ini. Isinya nanti akan membantu kalian untuk mengetahui lebih lanjut tentang tema yang kalian pilih. Dan ini nih yang ditunggu-tunggu dan yang dicari-cari, nggak cuma ditunggu tapi juga dicari, free class bersama native. Ini seru banget pastinya karena ini langsung belajar sama native-nya langsung, sama orang Jermannya langsung, itu dapat 1 kali free class. Dan untuk siswa kursus, selama jadi siswa kursus, kalian bisa konsultasi gratis tis bersama Kak Ayu. Siapa sih Kak Ayu ini? Kak Ayu itu adalah academic and career konsultan kami. Jadi sambil jalan kursus, kalian sambil bisa konsultasi dengan Kak Ayu. Kak Ayu, aku cocoknya di mana ya? Kak Ayu, aku ada kendala ini bisa bantu aku nggak ya? Rekomendasinya gimana Kak? Kak Ayu, kalau aku mau Ausbildung, aku harus sampai level berapa ya? Itu kalian bisa semua tanyain ke Kak Ayu gitu. Karena Kak Ayu akan membantu kalian selama menjadi siswa kursus gitu. Ada bonus lain di luar ini, tapi kalian cuma bisa tahu kalau chat ke Instagram Info Jerman atau langsung WA atau klik link yang ada di kolom chat. Ada bonus lain selain ini, gitu. Yuk bisa langsung chat aja, jangan sampai kehabisan juga karena kuotanya cuma 3. Sisa 3 dan ini ada 75 orang yang ikut sampai akhir, cuma sisa 3, jadi peluangnya 3/75. Kalian bisa cepet-cepetan karena biar bisa ikut kelas yang 20 Oktober, karena semakin cepat akan semakin bagus, gitu. Next slide. Nah, nggak kerasa juga ya Sobat Otka, kita udah seru-seruan bareng kurang lebih selama 1 jam, hampir 1,5 jam. Dan Kak Nia mau infoin juga kenapa kalian harus kursus online, terutama di Info Jerman by Otka. Yang pertama pastinya online kelas ini interaktif. Sudah dibuktikan sama Frau Lala tadi, kelas kita sangat interaktif dan tidak hanya mendengarkan tutor menjelaskan, tapi kita juga aktif berpartisipasi untuk langsung mencoba materinya gitu. Kemudian tentunya tutor profesional dan bersertifikat Gute seperti Frau Lala. Kemudian juga kurikulumnya sudah berstandar internasional, metode interaktif dan fokus pada percakapan, dan bisa konsultasi studi dan karir ke Jerman yang tadi sama Kak Ayu ya. Dan juga bebas pilih jadwal kalau kalian ambilnya di kelas privat gitu. Nah, kalau kelas yang grup jadwalnya kapan Kak emang? Kelas grup jadwalnya malam. Jadwalnya kapan aja Kak? Langsung sekarang chat ke Instagram atau ke link yang ada di kolom chat. Nanti akan di-spill sama Academic Advisor jadwalnya kapan aja yang kelas grup. Oke, next slide. Nah, udah berakhir ya sesi trial class kita malam ini, kurang lebih 1,5 jam yang super seru dengan Frau Lala dan juga Kak Nia mengucapkan terima kasih ke teman-teman semuanya yang dari awal sampai akhir ini join. Tanpa kalian kita juga trial class ini tidak bisa berjalan dengan lancar, dan terima kasih. Dan kami berharap dengan kalian mengikuti trial class malam ini, kalian bisa merasakan experience-nya kelas online di Info Jerman by Otka itu seperti apa, sehingga bisa memantapkan kalian untuk mengikuti kelas-kelas reguler di Info Jerman by Otka. Dan seperti yang Frau Lala tadi juga bilang, belajar bahasa Jerman itu tidak susah gitu, gampang. Asalkan kalian belajarnya juga fun, terus belajarnya itu memiliki tujuan. Kita harus build dulu tujuannya itu kita belajar bahasa Jerman apa, jadi kita bisa makin semangat. Kalau kalian belajarnya di Info Jerman, kalian juga akan bertemu dengan teman-teman yang memiliki tujuan yang sama, dan itu akan membantu mengobarkan semangat kalian untuk belajar bahasa Jerman dengan tekun gitu. Oke, sebelum Kak Nia akhiri, kita foto dulu yuk. Kita on cam dulu bareng-bareng, yang bisa pakai virtual background bisa diaktifkan juga, yang belum sempat pakai virtual background nggak apa-apa, kita on cam dulu aja. Siapa aja nih yang bisa on cam? Oke, ini udah ada Kak Ceba, Kak Mas, Miss, kemudian Frau Lala ya tentunya, gitu, Kak Mira, Kak Vincentia. Oke,
Bisa dibantu untuk foto dulu ya oleh tim operasional. Kak Nia bantu hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Sobat Otka semuanya. Sampai jumpa di kelas reguler Info Jerman by Otka. Tetap semangat belajar bahasa Jerman karena langkah ini akan membawa peluang ke masa depan yang lebih luas. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Danke, danke Frau Lala, danke Kak Nia.